Jika sebelumnya bentuk alternatif yang dibahas sangat keren alias mantap, maka aku rasa agak kurang sah kalau kita nggak ngebahas kebalikannya. Ya maybe kalian tahu sendirilah kalau setiap sesuatu itu nggak sepenuhnya bagus. Ada beberapa hal yang akan membuat sebuah kata bagus ditemani kata buruk. Kayak beberapa alternatif form ini yang menurutku cukup biasa aja. Nggak yang kelihatan wah kayak sebelumnya. Jadi kelihatannya tuh biasa aja gitu. Alternatif form sendiri sekarang sudah lumayan banyak ya. Dan kayaknya bakalan terus ditambahin kalau generasi baru terus muncul. Secara memang ini bagian yang cukup menarik untuk beberapa Pokemon yang kurang menarik. Kecuali di daftar ini yang dimana kalau menurutku alternatif formnya agak kurang dari bentuk aslinya yang mantap. Tapi bukan berarti jelek alias buruk ya, enggak. Jadi ya udah, mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go. Zygarde. Umumnya, bentuk Zygarde paling umum ya bentuknya yang berada pada angka 50% atau Zygarde 50%. Nah, ia juga bisa terbelah dan memisah sehingga ada beberapa sel dan juga core yang terpisah. Atau yang kecil tanda merah namanya Zygarde core dan yang kecil tanda kusam Zygarde cell. Mereka inilah yang pada akhirnya dapat membentuk beberapa alternatif form sehingga terbagi dalam 3 pecahan bentuk. Yang umum ya sudah pasti aku sebutkan tadi. Tetapi jika para sel dan core tersebut kekurangan tim, hanya akan terbentuk Zygarde dan person yang didasarkan pada anjing. Ya lumayan lah ya meskipun tipe naga. Tapi ini nih yang paling bikin aku agak kurang tertarik. Saat semuanya bersatu 100%, maka ia akan memasuki yang namanya Complete Zygarde, yang dimana bentuknya diharapkan akan terlihat keren. Keren sih, tapi kalau di mataku ini tuh biasa aja gitu. Ya aku kurang suka kalau bentuk robot-robotan yang terkandung pada desainnya. Keldeo. Pokemon ini merupakan anggota termuda dari kelompok Pokemon Sword of Justice, memiliki kekuatan yang nyatanya lebih besar dan terbilang kuat dalam pelatihannya. Kombinasi tipe yang ia dapatkan mungkin cukup sering ditemukan, yaitu Water Fighting. Tetapi uniknya, ia menggunakan air dan keluar dari tapak kakinya yang sebenarnya sangat kreatif ya. Jadi tapak kakinya ini udah kayak selang air yang siap menyemburkan ke arah lawan. Tetapi fokus utama Pokemon ini tentu saja ada pada tanduk di kepalanya. Ini melambangkan pedang atau senjata yang dimana sesuai dengan kelompok yang ia masuki. Keldeo juga memiliki bentuk alternatif, dimana dalam bentuk ini ia disebut Resolute Keldeo dan mempertegas tanduk pedangnya. Ya biasa aja ya kan kelihatannya. Morpeko. Keluarga Pikachu dari generasi ke-8, Morpeko memiliki kombinasi tipe yang cukup unik dan langka yaitu Electric Dark. Dia adalah salah satu Pokemon yang sangat menyukai makanan, yang berarti dalam kehidupannya makanan adalah sumber dari segalanya. Sama sih, kita juga gitu kan. Dia nggak bakalan nyaman kalau nggak makan, moodnya hancur kalau lagi lapar. Jadi meskipun menggemaskan, tidak yakin untuk dipelihara juga. Karena kalau dikit-dikit minta makan ya bisa-bisa bangkrut gitu dan kehabisan tenaga juga dibuatnya. Kalau kamu berpikir nggak usah kasih makan, coba saja jika kamu berani melihat bentuk alternatifnya. Dia sekarang berwarna hitam dengan mata merah menyala yang siap menghancurkan harimu. Yang awalnya imut jadi menyebalkan. Shaymin. Ketika landak dibuat Pokemon, siapa yang akan menyangka jika akan seimut ini? Bahkan saking imutnya, dia sampai dikategorikan sebagai mythical Pokemon. Yang bikin desainnya ini jauh lebih baik adalah durinya yang dibuat menjadi rumput hijau yang bisa mengeluarkan bunga, yang dimana ini menambah kesan natural juga. Dan tentu saja pembuatnya punya imajinasi yang baik, apalagi dipadukan dengan tubuhnya yang dominan putih sehingga tidak tumpang tindih saat semuanya disatukan dalam desain minimalisnya. Tapi ia juga punya bentuk alternatif yang akan menambah tipe baru di hidupnya. Sky Shaymin adalah Pokemon dengan kombinasi tipe Grass dan juga Flying. Bentuk lain dari Shaymin yang kalau menurutku biasa aja ya. Ya agak janggal gitu ngelihat sayap berada di kepala seperti telinga gitu. Enamaurus. Anggota terbaru untuk kelompok Pokemon Legendary Force of Nature. Dan ini juga anggota tercantik dan feminim dalam kelompoknya. Memiliki warna merah muda cerah sehingga membuatnya tampak begitu menonjol. Dia lebih langsing dan dililit oleh semacam sesuatu yang kelihatan kayak ular gitu. Enamaurus juga melambangkan cinta di Hisui Region, menyebarkan cinta yang harus merata di Hisui Region yang kasar. Umumnya, setiap anggota Force of Nature memiliki bentuk alternatif yang disebut bentuk terian, di mana biasanya bentuk tersebut akan terlihat seperti hewan. Terian Enamaurus bentuknya kayak labi-labi, tapi berwarna pink. Entahlah, aku rasa ada yang aneh dengan bentuk alternatifnya ini. Ogerpon.
Ogerpon ini adalah Pokemon yang imut-imut, cantik, dan mempesona. Ya saking cantiknya sampai ditutupin pakai topeng. Bentuknya menurutku unik tapi aneh juga kalau dilihat berulang kali. Oh iya, jangan lupa bahwa ia adalah Pokemon legendary. Jadi spesial banget di dunianya dan di tempat tinggalnya. Yang membuatnya menurutku cukup kreatif ya kayak ada aja gitu imajinasi yang digambarkan dalam seekor Pokemon. Nah, dalam pemakaian topeng, ada beberapa yang akan mengubah bentuk aslinya dan menambahkan tipe grassnya menjadi tipe sekunder. Sebenarnya bukan bentuk sih, lebih ke arah warna gitu. Beberapa topeng tersebut memiliki kemampuan untuk mengubah tipenya, dan ini bentuk alternatifnya. Bagus, beda warna, tapi biasa aja. Meloetta, Pokemon mythical dari generasi kelima. Seringkali Pokemon ini sangat kurang dihargai keberadaannya. Bahkan dari banyaknya Pokemon mythical yang telah muncul, Meloetta adalah satu-satunya yang tidak mendapatkan film movie-nya sendiri. Mungkin ada nanti ya, cuman nggak tahu deh. Ya sebenarnya ini benar-benar sangat menyedihkan untuk sekelas Pokemon yang sangat cantik. Kebanyakan orang juga mungkin tidak benar-benar tahu jika ia Pokemon yang spesial. Kurangnya peran dalam berbagai hal membuat ia sangat terlupakan. Dan sebenarnya ia juga punya bentuk alternatif lainnya. Ya meskipun memang biasa aja ya, bagusan polosannya malah. Darmanitan, Pokemon api dari generasi kelima. Bentuknya unik dan tentu dia juga cukup kuat. Ini mirip King Kong atau apa gitu. Tubuhnya besar, tangannya besar, kakinya kecil. Dan jangan lupakan dia juga punya tinjuan yang bikin rock oleng. Mantap banget. Tapi anehnya bukan tipe fighting ya. Ya nggak masalah juga sih kalau bukan tipe fighting, lagian udah sering juga ngeliat tipe fighting fire gitu. Darmanitan bisa masuk dalam Zen mode atau mode Zen, di mana ia bakalan jadi patung batu yang sakral. Memasuki mode ini, ia tampak tak bernyawa, seolah-olah cuma patung biasa gitu. Dalam bentuk alternatif ini juga, ia menambahkan tipe psychic-nya sebagai tipe sekundernya. Dan karena kayak patung biasa, jadinya biasa aja. Galarian Darmanitan, Pokemon regional form untuk Darmanitan sebelumnya. Sekarang dia berwarna putih dan memiliki tipe ice yang sangat sesuai dan bagus banget. Aku pikir Pokemon ini sangat unik karena menciptakan wajah baru yang seolah-olah bukan bentuk regional. Dia juga lebih ke arah Yeti gitu, yaitu makhluk fantasi tapi juga seringkali dikatakan nyata di dunia ini. Dari desain dan komposisi warna, Pokemon ini sangat menyenangkan dan juga membuatku berulang kali mengatakan ini sangat bagus. Karena ia bentuk regional untuk Darmanitan, jadi tentu ia juga bisa melakukan mode Zen, di mana ia berubah menjadi patung boneka salju yang mengeluarkan percikan api. Bagus, tapi biasa aja. Minior, Minior adalah salah satu Pokemon paling aneh yang pernah muncul dalam game dan franchise Pokemon. Karena ia terinspirasi dari Meteor, jadi desainnya juga malah tidak jauh berbeda dan begitu sederhana. Sehingga ini mungkin tidak akan benar-benar terlihat seperti Pokemon. Sebenarnya dia cukup kuat ya, dan bisa digunakan dengan baik kalau saja trainernya paham kondisi. Dalam bentuk alternatif, ia akan melepaskan cangkangnya sehingga memperlihatkan tubuhnya yang berwarna-warni yang biasanya terdiri dari beberapa warna. Core Minior menurutku nggak yang bikin terkagum-kagum. Ini tampak biasa aja, tapi karena warna-warni jadinya cukup menyenangkan untuk dilihat. Tapi ya tentu saja, udah gitu aja bentuknya berwarna. Dan itulah beberapa alternatif form Pokemon yang tampak biasa aja. Lagi pula ini hanya hiburan dan pastinya setiap dari kita punya penilaian tersendiri. Dan ini adalah penilaianku, oke? Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah!